PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Mohon perhatian, jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Kembali tim Jimat punya cerita misteri bersambung dengan judul Misteri Kampung Pengantin, ditulis dan dikirimkan oleh Ilman Nura bersama pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwasanya Malik mengetahui semua pekerjaan sang Wak Kodir bersama sang nenek Suri, dan dia segera akan menikahi Yani. Dan inilah kelanjutannya, Misteri Kampung Pengantin seri yang ke-10 dalam episode Malam Penebusan Dosa. Rumah megah milik Yani kini terhuni oleh dua orang, Malik dan wanita itu. Setelah mereka resmi menjadi sepasang suami istri, karena beberapa jam lalu mereka selesai melakukan proses ijab kabul dengan sederhana tanpa tamu-tamu, hanya saksi dan penghulu juga wali hakim. Lalu Yani memutuskan untuk beres-beres rumah dan membersihkan diri, sementara Malik masih dengan perasaan canggung karena menikah dengan Yani, juga dengan perasaan gusar karena sebentar lagi mereka mungkin saja kedatangan tamu yang sudah ditunggu-tunggu. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Malik berpindah tempat menjadi di kamar. Niatnya ingin membersihkan diri, tetapi ia lupa jika kamar mandi di kamar ini tengah Yani pakai. Lalu ia terburu-buru keluar kamar lagi sebelum Yani selesai mandi dan mendapati Malik tengah berada di kamar itu. Malik pun terduduk merenung. Ia memikirkan bagaimana kabar dan keadaan Wak Kodir juga neneknya. Apa mereka masih hidup dan selamat sampai saat ini? Ia tidak bisa memasuki alam itu lagi selain jika Sekar yang menginginkannya. Apa ia harus rela melepaskan keduanya untuk iblis itu, terutama sang nenek, untuk penebusan dosa yang mereka lakukan terhadap Sekar? Sempat ia bertanya pada Yani, apakah di kampung ini masih ada seorang ustadz? Jika ada, Malik akan menyerahkannya semua urusan ini pada orang yang lebih paham. Namun jawaban Yani sungguh mengecewakan. Apa seawam itu kampung ini sehingga tak ada seorang tokoh agama pun yang tinggal? Bahkan memang selama Malik tinggal di sini tak terlihat sebuah masjid satupun, hanya musola kecil, dan itu pun terbengkalai. Bahkan mereka memakainya untuk ritual penjagaan agar kampung ini terhindar dari malapetaka. Malik pun menghela napas berat. Rupanya Yani sudah selesai. Wanita itu berdiri di depan kamarnya memandang Malik. Malik tersadar ketika ada sepasang mata yang terus memandangi dirinya. Sedang apa kamu, Yan? Aku sedang memandangmu. Kenapa kamu, Li? Rindu pada nenek dan uakmu? Tidak, Yan. Aku hanya memikirkan bagaimana cara melawan iblis itu. Aku bukan seseorang yang paham ilmu mengenai alam jin dan sebangsanya. Andai di sini ada tokoh pemuka agama semisal Ustadz, apakah kita bisa memusnahkannya, Nyai Lewi? Ucap Malik tak percaya diri. Yani pun membenarkan ucapan Malik.
Iya sih, tapi kamu percaya Allah itu ada kan? Jika iya, maka serahkan saja semua padanya. Kita niatkan itu saja, mati atau tidak, itu tergantung padanya. Mendengar itu Malik lantas tersenyum. Benar juga, Yan. Aku malu tak berpikir seperti itu. Ya sudah, giliranmu membersihkan diri. Kita harus waspada. Sebentar lagi memasuki maghrib. Coba berdoa dengan sholat maghrib berjamaah. Walaupun sebelum-sebelumnya kita pernah bahkan sering lalai. Iya, Yan, benar. Ya sudah, aku bersih-bersih diri dahulu. Kau bersiap saja. Yani pun bergegas menuju ruangan yang sebelumnya dipakai ritual pesugihan ayahnya. Namun kini ia sulap menjadi sebuah musola untuk sholat. Ia berharap dengan begitu rumahnya bisa menjadi lebih damai dan aman. Apalagi ayahnya Yani ingin bertaubat, ingin mendoakan agar ayahnya tenang di sana. Akhirnya sholat maghrib pun selesai ditunaikan mereka berdua dengan berjamaah. Ada ketenangan di dalam hati mereka berdua. Yani tersenyum lantas mengulurkan tangan untuk menyalami Malik. Walau Malik sempat terkejut, tetapi ia pun menerima uluran tangan Yani. Setengah jam mereka pakai untuk berdoa dan meminta perlindungan untuk bisa melawan iblis itu. Lalu Yani pun beranjak. Li, aku tidur di kamar ayahku saja ya. Kamu tidur di kamarku. Loh, kenapa? Enggak apa-apa. Tetapi Malik lantas mengerti apa yang dirasakan wanita itu. Ya sudah, kamu lekas istirahat ya. Kalau ada apa-apa langsung panggil aku aja, teriak kalau perlu. Yani tersenyum geli. Iya, Li. Ya udah, aku ke kamar ayah dulu. Wanita itu pun pergi, lalu Malik menyusul keluar musola dan berlanjut di kamar milik Yani yang sekarang menjadi miliknya. Waktu terus saja berputar. Bahkan kini sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tetapi apa yang ditunggunya tak kunjung datang. Malik pun mulai jenuh dan ngantuk. Ia memutuskan untuk tidur. Namun tiba-tiba pintu kamar terketuk dari luar. Malik sempat berpikir apa itu Yani sebelum memutuskan untuk membukanya. Daripada terus bertanya, lebih baik ia membuka pintunya yang ternyata itu benar-benar Yani. Malik pun bernapas lega. Ada apa, Yan? Sesuatu mengganggumu? Iya, Li. Rasanya ada sepasang mata yang tidak henti mengawasiku. Aku takut. Boleh aku tidur di kamar ini bersamamu? Jawab Yani dengan ekspresi ketakutan. Gimana ya? Malik terkejut sekaligus canggung. Kumohon, aku takut, Li. Pinta Yani, dan akhirnya pemuda itu mempersilahkan Yani tidur di kamar itu dengannya. Lalu selanjutnya Yani kembali membuat Malik terkejut dengan permintaan wanita itu. Li, tidur di ranjang denganku ya. Aku takut jika tiba-tiba ada makhluk lain yang menemani tidur di sana. Aduh, Yan, tapi aku nggak berani. Aku di sofa aja ya. Ayolah, Li, kita tidurnya saling membelakangi aja. Dengan bimbang Malik mengiyakan. Daripada terus kepikiran, Malik pun memutuskan berbaring ke arah kanan membelakangi Yani. Lalu memejamkan mata, walaupun rasa kantuk yang tadi mendera kini meluap entah kemana. Suara jam dinding begitu nyaring didengar. Malik masih tak bisa tidur, apalagi mendengar detak jantungnya yang kian berdebar kencang. Tiba-tiba dari belakang Yani memeluk tubuh Malik sampai pemuda itu terpekik dan hendak beranjak turun dari tempat tidur. Tetapi sayangnya wanita itu lebih dulu menahan tubuh Malik dan menarik kembali Malik ke tempat tidur. Yan, apa-apaan kamu ini? Teriak Malik masih sambil membelakangi wanita itu.
Yani malah semakin agresif. Ia menempelkan kepalanya sambil digesek-gesek ke punggung kekar Malik. Malik makin tak karuan. Ia merasa ada yang aneh pada diri Yani. Ia merasa jika yang tidur di sebelahnya itu bukan wanita itu. Memikirkan kemungkinan itu, Malik pun terbelalak dan langsung melepaskan paksa pelukan wanita di belakangnya. Lalu Malik berdiri di samping tempat tidur dengan napas tak beraturan. "Kau bukan Yani," ujar Malik tegas. Lalu tiba-tiba wanita itu tersenyum lebar dan beranjak duduk di atas tempat tidur. "Jika aku memang bukan wanita jalang itu, lantas kenapa?" Senyumnya makin melebar. Lalu sejurus kemudian wanita itu melayang dan menempel bagai cicak di dinding kamar. Malik berdecak tak percaya. "Akhirnya kau datang juga, wahai iblis laknat. Aku sudah menunggumu sedari tadi." "Oh ya?" "Aku tersanjung, Malik sayang. Aku pun sama. Sudah lama sekali menunggu saat-saat ini. Akhirnya kau akan menjadi milikku." Suhu di kamar itu tiba-tiba terasa panas. Bersamaan wujud wanita itu menjadi sangat mengerikan. Sekujur tubuhnya yang dipenuhi sisik berwarna hijau, liur yang lengket tanti menetes ke bawah dengan lidah yang menjulur panjang. Bentuk wajahnya tak karu-karuan, retak dengan sebelah mata picak. Kuku-kuku tangan dan kakinya memanjang seperti rambutnya yang kian panjang dan gimbal. Aroma tak sedap lantas tercium oleh Malik, hingga pemuda itu tak sanggup untuk menghirup udara. Rasanya ingin muntah. "Inilah wujudku, Malik. Kau suka?" Malik perlahan mundur sambil menutup hidungnya. Ketika wanita berwujud mengerikan itu kian mendekat ke arah Malik yang sudah terpojok, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Malik senang itu pasti Yani. Akan tetapi bagaimana jika wanita itu justru diserang oleh iblis di depannya? Sementara iblis itu menyeringai akibat ekspresinya yang ditampilkan Malik. Ia tahu jika yang di balik pintu itu adalah wanita bernama Yani. "Kau takut wanita jalang itu aku musnahkan lebih dahulu?" "Tidak. Jangan berani-beraninya kau menyakiti dia, atau kau akan kubunuh." "Bunuh? Dasar manusia bodoh. Silakan saja kau bunuh diriku." Di tengah percakapan mereka, ketukan pintu kamar itu kian mengencang, bahkan lebih seperti digedor. Namun Malik merasa yang mengetuk pintu itu bukanlah Yani. Mana mungkin wanita seperti Yani mampu menggedor pintu sangat kencang sampai-sampai pintu berbahan jati tersebut tampak akan lepas dari engselnya. Tak ada suara Yani pun memanggil-manggil Malik. Lalu jika bukan Yani, lantas siapa yang berada di luar kamar? Lantas karena Malik tak ingin lebih bertanya-tanya dengan segala apa yang ia pikirkan, ia berjalan hati-hati untuk membuka pintu itu. Namun sayang, iblis Nyai lebih dulu menghadang Malik di depan pintu. Walaupun ketukan pintu tak kunjung berhenti, bahkan kian membabi buta, dan akhirnya pintu tersebut diterjang keras dari luar. Nyai Lewi terdorong dan tubuhnya menubruk tembok. Mata Malik membelalak tak percaya ketika yang ditatapnya di ambang pintu itu adalah benar-benar Yani. Hanya saja Yani tampak berbeda. Wajahnya pucat, juga gerak tubuhnya sangat kaku. Matanya cekung dan lingkaran hitam di matanya sangat tebal. Sedetik kemudian Yani menyeringai, menampilkan sederet gigi yang hitam kusam serta air liur yang menjijikan. Pertarungan hebat terjadi dan sosok tubuh wanita yang mengerikan itu hilang entah kemana. "Kau?" Berlanjut ke rumah Wak Kodir. Ada wanita tua yaitu Wak Suri yang sudah tak sanggup lagi bergerak ataupun berdiri. Ia terbaring lemah di atas tempat tidur di rumah anaknya Kodir. Sementara lelaki itu tak lantas kapok dengan apa yang ia dapatkan dari Sekar. Kodir berulah lagi, terlebih ia sudah tahu jika Malik sudah mengetahui bahwa kedua orang tuanya mati di tangan Kodir dan juga iblis Nyai Lewi. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus melenyapkan semuanya. Setelah semua ini selesai, ia bisa hidup dari awal lagi dengan memulai kejayaannya kembali. Semua persiapan untuk ritual pemanggil iblis sudah tersedia. Ia melepaskan pakaian atasnya dengan bertelanjang dada.
Lalu menyayat pergelangan tangannya dan dituangkannya darah itu ke sebuah cawan kecil yang tersimpan foto milik Malik. Cawan itu lantas Qadir pindahkan ke atas cawan yang lebih besar dengan berisikan kembang 7 rupa serta menyan yang ia bakar sampai asapnya membumbung tinggi. Ia bersila lalu menelungkupkan tangan di dada sambil memejamkan mata, disertai mulutnya tak berhenti pomat kamit membaca mantra iblis Nyai Lewi. Perlahan tubuh Qadir bergetar sambil mengeram, seperti sesosok makhluk tak kasat mata masuk ke tubuhnya. Namun tak lama sampai ia berhenti membaca mantra itu, berdirilah sosok iblis betina bernama Nyai Lewi, iblis pengantin yang selalu meminta nyawa pengantin-pengantin lelaki di kampung Sekarsari. Akhirnya kau memanggilku, Qadir? Ya Nyai, pasti aku memanggilmu karena hanya kaulah harapanku. Baiklah, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Aku akan menyerahkan Malik padamu Nyai. Aku ingin dia mati. Bocah itu sudah membuatku menjadi seperti ini. Tapi kau juga tahu, Sekar menyukai anak itu. Artinya, Sekar pun tidak akan membiarkan Malik mati begitu saja. Tenang, aku sudah mengumpulkan semua gaun yang sudah kumantrai beserta kerangka miliknya. Jika wanita itu berani ikut campur, maka akan kubakar semuanya dengan ajian darimu, agar wanita sundel itu terkunci lagi untuk selamanya. Baiklah, namun ada satu hal yang menjadi pantangan. Jangan sampai wanita itu merasuki tubuh manusia. Jika iya, maka kau yang akan celaka. Dan jika kau celaka, aku pun ikut lenyap. Baik. Usai pembicaraan mereka, Qadir mulai membaca mantranya kembali agar iblis Nyai Lewi itu memasuki rumah milik Yani. Rupanya cukup susah juga memasuki rumah yang sudah dipengaruhi aura positif. Qadir merasa kepanasan saat mencoba menerobos dinding rumah itu dengan tenaga dalamnya. Bahkan tubuhnya sempat terjengkang ketika mendengar suara Malik dan Yani berdoa. Telinganya seakan-akan putus, ia tak akan kuat hingga akhirnya menunda lebih dahulu dan menunggu kedua orang itu lengah. Sementara di luar ruangan yang Qadir gunakan untuk ritual, Suri dengan mati-matian dan juga tertatih-tatih mendengar semua rencana busuk anaknya itu. Ia tak menyangka jika Qadir akan tega melenyapkan Malik, cucu kesayangannya. Sudah cukup dirinya dihantui rasa bersalah pada Yunita dan Dana. Kini ia tak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Sudah cukup Qadir berbuat lebih jauh lagi. Biarlah dirinya yang mati. Toh sebenarnya iblis Nyai Lewi hanya berurusan dengan dirinya, bukan dengan anak dan cucunya. Iblis itu hanya memanfaatkan jiwa Qadir yang sudah tertutupi kesirikan dan kedengkian. Dengan terseok-seok ia masuk ke dalam ruangan itu dengan mengendap-endap agar tak diketahui Qadir. Ia akan membawa semua gaun milik Sekar agar tak bisa dibakar oleh lelaki tua itu. Sementara itu di dalam kamar yang luasnya lebih kecil dari kamar milik Yani, rupanya wanita itu tengah tertidur lelap. Sudah berhari-hari ia tidak bisa tidur senyak itu. Rasanya ingin segera berakhir semua masalah ini. Semua misteri sudah terpecahkan. Ayahnya sudah mendapat ganjaran atas dosa di masa lalu. Qadir dan Suri pun sudah sama-sama mendapatkan hal serupa atas dosa mereka di masa lalu. Namun sayang, tidak semuanya berjalan mulus seperti itu. Ketika tidur Yani lelap, tiba-tiba jendela kamar itu terbuka keras hingga menimbulkan suara dobrakan. Yani terperanjat dengan kepala yang sedikit pening. Suhu udara tiba-tiba memanas, sampai kulit lengannya sedikit panas seolah ada yang membakarnya. Ketika dilihat benar saja, ada dua goresan panjang berwarna merah kehitaman, kulitnya melepuh. Yani meringis sambil memandang ke semua penjuru ruangan. Saat menyadari ada sesuatu yang tak wajar, Yani beringsut dari tempat tidur dan berlari ke arah pintu. Akan tetapi pintu itu sudah terkunci. Buka! Siapa di luar? Teriak Yani panik. Malik, tolong aku. Teriaknya ulang sambil memanggil nama pemuda itu. Lalu tiba-tiba suara tawa cekikikan terdengar dari pojok kamar di balik lemari pakaian.
Sesosok makhluk berdiri di sana dan Yani melotot ngeri. Siapa kamu? Lalu makhluk itu mendekati ke arah Yani yang ketakutan. Dia adalah Sekar. Ketika mulut Yani akan teriak kembali, Sekar pun langsung merasuki tubuh wanita itu. Yani pingsan dengan kejang sesaat. Keadaan menjadi hening, bahkan jendela yang tadi terbuka pun menjadi ke posisinya semula, tertutup. Detik berikutnya mata Yani terbuka dengan melotot. Gerakannya kaku. Yani pun berdiri lalu berjalan ke arah pintu kamar Malik berada. "Kau?" seru Malik menyadari jika tubuh Yani dirasuki arwah Sekar. Malik kian terpojok. Apa-apaan ini? Iblis ini saja belum bisa Malik kalahkan. Lalu datang lagi arwah Sekar dan malah merasuki Yani. Sementara iblis nenek tua itu terperangah melihat Sekar merasuki tubuh Yani saat ini. Ia menggeram, marah pada Qadir yang lalai. Bagaimana bisa Sekar datang ke rumah ini? Bukankah Qadir membakar semua gaun pengantin itu bersama kerangka busuknya? Kau kaget? Tanya Sekar dengan tersenyum puas. Malik celingukan, bingung dengan apa yang dimaksud arwah Sekar pada Nyai Lewi. Bagaimana bisa? Kau saja yang bodoh, memperbudak orang juga bodoh. Kini Sekar maju mendekati Malik. Tangannya membelai wajah tampan pemuda itu. Hei Malikku sayang, kau pilih dia atau aku? Malik tegang sampai punggungnya menubruk dinding tembok di belakang. Baiklah, aku tahu pilihanmu siapa. Setelah itu Sekar pun melesat mengembaskan lagi tubuh besar Nyai Lewi sampai menembus dinding. Arwah wanita itu lantas mencekik leher Nyai Lewi dengan sangat kencang. Malik, cepat kau pergi ke rumah uakmu. Selamatkan nenekmu jika kau ingin dia tetap hidup. Bakar semua sesajian yang uakmu pergunakan. Jika bisa, bakar dengan rumah-rumahnya. Malik bingung, namun ia sadar jika neneknya sedang dalam tidak baik-baik saja. Malik terus berlari di sekitaran kampung yang amat sepi. Ia tidak tahu harus berteriak meminta tolong pada warga atau tidak. Dilihatnya rumah Wak Qadir memang terang dengan lampu-lampunya nyala. Itu berarti Wak Qadir dan neneknya ada di dalam. Bergegas Malik memasuki rumah itu, celingkukan mencari di mana keberadaan Qadir dan sang nenek sayangnya. Dan mereka tidak ada di sana. Hanya ruangan sesajian uaknya tampak berantakan. Cawan berisi air dan kembang 7 rupa itu pecah. Lalu Malik melihat fotonya penuh darah segar. Apa uak berniat melenyapkanku lagi? Biadab. Malik beranjak mencari keberadaan kedua orang itu lagi. Nihil. Rumah itu benar-benar sepi. Namun sebelum mencari lebih jauh, ia harus memusnahkan dulu perlengkapan sesajian di ruangan itu. Semuanya tanpa terlewatkan. Barang-barang antik yang nyatanya Qadir gunakan sebagai jimat keabadian, kekebalan, penangkal sihir, ia bakar. Tak lupa dengan membaca sepotong ajian dari sang nenek yang baru ia ingat untuk pemusnah ajimat yang dipenuhi sihir. Malik, selain jimat ini, mungkin ajian ini bisa menjadi penangkal sihir jahat. Jika terjadi apa-apa padamu, kau bacakan saja. Dengan hati berdebar, ia mencoba untuk membaca ajian itu. Tetapi Malik akan serahkan semuanya pada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya memegang korek. Sebelum itu ia sudah menumpahkan bensin agar mudah terbakar. Lalu mulut Malik mulai terbuka dan Sumingkir, opo kang olodo lungo, opo sing ora becik sumingkir, kabeh kang ora becik pada sumingkir saka kene, sumingkir. Suara opo kae? Bismillahirrahmanirrahim. Carman cur cahyaning Allah, sungsum balung rasaning pangeran, getih daging rasaning pangeran, otot lamat-lamat rasaning pangeran, kulit ulu rasaning pangeran. Yo ingsun mancuring Allah, jatining manungso, ules putih lungguhku Allah, nek putih rasaning nyawa badan Allah, kang kalebut putih yo ingsun negara sampurna. Api pun terpecik dan dilempar ke arah semua barang-barang itu.
Api pun membesar dan merambat ke seluruh ruangan. Rumah itu ikut terbakar beserta isinya. Lalu Malik secepat mungkin berlari ke arah luar. Jauh di ujung jalan sana Qadir dan Suri terdiam ketika melihat api menyala-nyala dari arah rumahnya. Keduanya tampak shock terlebih lagi Qadir. Sesajenku, jimat-jimatku, hartaku, tidak. Qadir pun berlari ke arah rumahnya yang sudah dikerumuni banyak warga menyaksikan kebakaran itu. Sementara Malik tidak ada di sana. Ia sudah kembali ke kediaman Yani untuk melihat keadaan di sana. Suri yang melihat cucunya lari tergesa, ia pun mengikutinya di rumah Yani. Ketika Malik dan Suri sampai di sana, alangkah syoknya melihat keadaan dan kondisi iblis itu. Nyai Lewi mengeram hebat di tangan Sekar dengan tubuh yang menggelepar juga perlahan ikut terbakar. Sampai kapan nih? Iki tak padangan jembar tuwa sokini lembo sing kepenak tuwa metuwa semingkiro sokini ojo. Kakek Nyai Lewi dengan diikuti lolongan anjing hutan lalu akhirnya musnah. Sedangkan tubuh Yani yang dirasuki arwah Sekar pun terhembas keras ke lantai. Wajahnya pucat pasi di pangkuan Malik. Umam Yani parau. Suri beringsut mendekati mereka. Iya Yan, alhamdulillah semuanya sudah berakhir. Sekar sudah menghilang entah kemana. Sosoknya tak dapat dilihat lagi. Hanya desau angin dan suara nyaring seorang perempuan. Sampai berjumpa lagi Malik. Sebelum membakar semua jimat peninggalan Qadir, Malik menemukan sesuatu. Sebuah foto zaman dulu berwarna hitam putih. Dua orang perempuan bersanggul dengan memakai kebaya. Di tengahnya seorang pria dewasa berkumis tipis memakai jas khas Jawa juga belangkon di kepalanya. Malik tidak mengenal lelaki dan satu wanita itu. Namun satu wanitanya lagi Malik mengenalnya, bahkan sangat mengenal. Wanita ini kan nenek. Umamnya sembari memasukkan foto itu ke dalam saku celana miliknya. Itulah akhir cerita dari misteri Kampung Pengantin. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Semua kejadian dan semua nama serta alamat dipalsukan ataupun disamarkan. Terima kasih untuk semua jimatres-jimatres dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan lewat 95 FM Istana Radio Bojonegoro, lewat live streaming www.radioistanabojonegoro.co.id ataupun lewat channel YouTube-nya Jimat Radio Istana FM Bojonegoro. Saya Gibanu Asmoro. Salam misteri, salam jimatres untuk Anda semua. Au.